Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya telah kita bahas mengenai definisi kejujuran dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang kejujuran. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kejujuran. Pendengar yang budiman, jujur merupakan akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Di samping itu, terdapat beberapa macam kejujuran yang harus kita miliki. Di antaranya, kejujuran yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Ini kembali kepada keikhlasan. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia, maka akan merusak kejujuran niat seorang, dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Sebagaimana kisah 3 orang yang dihadapkan kepada Allah, yaitu seorang mujahid, seorang qari, dan seorang yang dermawan. Allah menilai ketiganya telah berdusta, bukan pada perbuatan mereka, tetapi pada niat dan maksud mereka. Kemudian yang kedua, yaitu jujur dalam ucapan. Wajib hukumnya bagi seorang hamba menjaga lisannya, tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar dan jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Kemudian kejujuran yang ketiga yaitu jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Contohnya seperti misalnya ucapan seseorang, "Jikalau Allah memberikan kepadaku harta, aku akan membelanjakannya semua di jalan Allah." Maka yang seperti ini adalah tekad. Terkadang benar, tetapi ada kalanya juga ragu-ragu atau dusta. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat ke-75 hingga 76. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang dan tepat antara lahiriah dan apa yang terkandung dalam batin, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Mutarrif rahimahullah, jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya, maka Allah akan berfirman, inilah hambaku yang benar dan jujur. Selanjutnya macam kejujuran yang terakhir adalah jujur dalam masalah agama. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan, dalam rasa cinta dan tawakal. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat dan akan tampak jika dipahami hakikat dan tujuannya. Jika seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya, maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Pendengar rahimakumullah, realisasi atas perkara-perkara ini tentu membutuhkan kerja keras. Tidak mungkin seseorang menggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. Setiap kondisi mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Ada kalanya lemah, ada kalanya pula menjadi kuat. Pada waktu kuat, maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. Dan jujur pada setiap kondisi tentu sangatlah berat. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur, tetapi di tempat lain sebaliknya. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan, dan tidak senang orang lain mengetahuinya. Pendengar rahimakumullah, orang yang selalu berbuat kebenaran dan kejujuran, niscaya ucapan, perbuatan, dan keadaannya selalu menunjukkan hal tersebut. Allah telah memerintahkan Nabi SAW untuk memohon kepadanya agar menjadikan setiap langkahnya berada di atas kebenaran. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat ke-80, "Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira." Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepada aku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Allah juga mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepadanya untuk dikaruniai buah tutur yang baik. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-84, "Waj'al li lisana sidqin fil akhirin." Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Pendengar yang dirahmati Allah, hakikat kejujuran dalam hal ini adalah hak yang telah tertetapkan dan terhubung kepada Allah. Ia akan sampai kepadanya, sehingga balasannya akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan dan memuji mereka atas apa yang telah diperbuat, baik berupa keimanan, sedekah, ataupun kesabaran, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jujur dan benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177, yang artinya, "Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Di ayat ini dijelaskan dengan terang bahwa kebenaran itu tampak dalam amal lahiriah, dan ini merupakan kedudukan dalam Islam dan iman. Kejujuran serta keikhlasan, keduanya merupakan realisasi dari keislaman dan keimanan. Orang yang menampakkan keislaman pada zahir atau penampilannya terbagi menjadi dua, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Yang membedakan di antara keduanya adalah kejujuran dan kebenaran atas keyakinannya. Oleh sebab itu Allah menyebut hakikat keimanan dan mensifatinya dengan kebenaran dan kejujuran. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun." Bagi orang-orang fuqara yang berhijrah, diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. Pendengar yang budiman, lawan dari jujur adalah dusta, dan kedustaan termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-61, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kita minta agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Dusta merupakan tanda dari kemunafikan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiq salas,
idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 perkara. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Kedustaan akan mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menjerumuskan ke dalam neraka. Bahaya kedustaan sangatlah besar, dan siksa yang diakibatkannya amatlah dahsyat. Karena itu wajib bagi kita untuk selalu jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dan di dalam muamalah kita. Dengan demikian, jika kita senantiasa menjauhi kedustaan, niscaya kita akan mendapatkan pahala sebagai orang-orang yang jujur. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita mengenai kejujuran pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hambanya yang senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada surganya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.